Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahyun Hikmah dengan NIM 1912C 2009. S1 Kimia Non-Reguler 2019, Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pemanasan global terhadap terumbu karang. Nah, sebelumnya, apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Saat terjadi pemanasan global, suhu di bumi terasa makin panas. Selain itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Penyebabnya terjadi karena efek rumah kaca, efek umpan balik, dan variasi matahari. Lalu, apa dampak dari pemanasan global? Nah, salah satu dampak dari pemanasan global yaitu pemutihan karang. Nah, berikut ada beberapa kasus pemutihan karang yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus pemutihan karang yang terjadi di Lombok pada tahun 2016. Yang kedua, ada kasus pemutihan terumbu karang yang terjadi di Pulau Seribu pada tahun 2018. Dan ada kasus pemutihan karang yang terjadi di Raja Ampat pada tahun 2020. Kejadian pemutihan karang atau coral bleaching merupakan peristiwa keluarnya zooxanthella dari karang yang ditandai dengan memudahnya warna seluruh karang menjadi putih. Pada tingkat lanjut, memutihnya warna karang akan diikuti oleh kematian karang. Ini merupakan foto pertumbuhan optimal dari terumbu karang. Dan ini merupakan kasus pemutihan karang yang terjadi pada terumbu karang. Zooxanthella adalah mikroalga dari kelompok Dinoflagellata yang hidup sebagai simbion di dalam jaringan endoderm karang. Koloni karang menjadi putih ketika ditinggalkan oleh zooxanthella karena warna karang ditentukan oleh pigmen yang ada di dalam zooxanthella. Zooxanthella tidak hanya hidup di jaringan karang keras, tetapi juga hidup di karang lunak, zoantid, dan anemon, serta di tridak atau kima. Sehingga bila terjadi pemutihan, tidak hanya karang keras yang memutih, tetapi semua hewan yang bersimbiose dengan zooxanthella ikut memutih. Di sini ada penyebab pemutihan karang. Penyebab utama dari bleaching adalah peningkatan suhu lautan akibat pemanasan global. Karang dapat tumbuh dengan baik atau optimal di laut pada suhu 28-29 derajat Celcius. Bila terjadi kenaikan suhu sekitar 2-3 derajat Celcius di atas atau di bawah normal dalam kurun waktu antara 1-2 minggu, maka karang akan menunjukkan tanda-tanda terjadinya bleaching. Bila suhu naik atau turun terus berlanjut hingga 1 bulan, maka seluruh koloni karang, karang lunak, anemon, dan zoantid akan memutih dan akan mengalami kematian. Bila kenaikan suhu atau penurunan suhu hingga mencapai minggu ke-6. Kejadian bleaching ini sebenarnya merupakan bencana alam bagi karang, karena setiap kejadian bleaching, kematian karang dapat mencapai 80 hingga 90%. Lalu, apakah karang yang telah mengalami pemutihan atau bleaching dapat sembuh kembali? Jawabannya tergantung dari jenis karangnya dan tingkat stres yang dialami karang akibat naiknya suhu air laut di sekelilingnya. Beberapa karang ada yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan ada juga jenis karang yang cukup kuat untuk bertahan. Pada prinsipnya sebenarnya karang hanya mengalami stres dan bila faktor penyebab stres itu hilang, dalam hal ini yaitu suhu menjadi normal, atau suhu kembali normal, maka karang akan segera pulih kembali. Kondisi sebaliknya bisa terjadi yaitu bleaching yang sangat parah,
yaitu pada saat kejadian bleaching diikuti oleh faktor lain yang memperparah kondisi lingkungan sekitarnya. Ini bisa menyebabkan kematian pada terumbu karang. Bila telah terjadi bleaching, berapa lamakah terumbu karang akan kembali pulih? Biasanya, karang kembali seperti semula butuh waktu sekitar 7-10 tahun. Sedangkan, keanekaragaman jenis karangnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu, apa dampak dari pemutihan karang? Pemutihan karang bisa mengurangi estetika laut. Selain itu, pemutihan karang di mana terjadinya kematian di karang akan berpengaruh pada komunitas makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Komunitas ikan dan invertebrata yang bergantung hidup pada terumbu karang turut berpengaruh. Efeknya, kelimpahan ikan menurun secara signifikan. Lalu, apa upaya pengelolaan terumbu karang? Upaya-upaya tingkat lokal, nasional, dan internasional dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu terumbu karang. Upaya internasional dibutuhkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca untuk menekan laju perubahan iklim global. Tanpa usaha-usaha tersebut, kawasan ini rentan terhadap suhu permukaan laut yang lebih tinggi yang dapat memicu perluasan pemutihan karang. Di tingkat lokal, ancaman yang nyata dari pembangunan kawasan pesisir, pencemaran, sedimentasi, penangkapan ikan berlebih, dan penangkapan ikan dengan cara merusak juga harus diatasi. Gabungan berbagai tekanan akibat kegiatan-kegiatan setempat dan peningkatan suhu global dapat membahayakan masa depan kawasan ekosistem terumbu karang yang sangat berharga. Kebijaksanaan dan program-program pengelolaan pesisir dan lautan diperlukan untuk memulihkan terumbu karang yang mengalami pemutihan dan pemeliharaan kesehatan bagi terumbu karang yang belum rusak. Berikutnya ada video. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.